Kalau bukan karena dari Tuhan kita nggak mampu. Contohnya sakit penyakit, Anda minta disembuhkan, jujur aja. Kemarin ada satu artis top, ya, dia top di tahun berapa ya? Tahun 90-an kali ya. Dia artis top dulu nomor 1 lah ya. Saya nggak harus sebut namanya karena karena satu dan lain hal. Dokter ketika dia diperiksa, dia bilang sama saya, Pak doain ya, doain saya supaya kiranya saya boleh keluar dari penyakit ini. Saya bilang oke. Dia belum kasih tahu apa-apa. Saya bilang oke. Saya cuman hanya teman baik, sahabat baik istri saya dan saya. Saya bilang sama dia, iya nanti kita berdoa. Sakit apa sih? Enggak Pak. Gitu. Mungkin dia nggak enak hati saudara. Ya dia nggak mau mendahului Tuhan dan dokter gitu. Ya. Ternyata begitu selesai dia balik lagi, Pak ternyata saya cancer. Oh, cancer saya Pak, cancer payudara. Oh, terus doakan ya Pak ya, amin. Periksa lagi, terus balik lagi sama saya, Pak, Bu, doakan ya sambil nangis. Ternyata udah di stadium 2. Oh, saya nggak pelihara dengan baik, saya nggak pernah ke dokter, saya nggak pernah periksa, ternyata udah stadium 2. Oh, ya kita doakan, doa. Sama dia doa malam juga pernah, ke kebaktian dia selalu hadir, dia selalu kalau saya khotbah dia ada di situ, selalu ada. Bahkan istri saya punya persekutuan gitu, dia selalu memberikan yang terbaik. Bu, nanti makanannya bulan ini saya. Bu, nanti saya sumbang, selalu begitu. Ya. Tiba-tiba dia punya satu agent asuransi. Ya. Agent asuransinya itu teman baik SMP dia, bisa berjumpa begitu. Ya. Dan dia akhirnya masuk asuransi sebelum dia kena sakit. Dan agent asuransi itu sama kita dekat juga. Gitu. Suka beribadah juga. Satu hari karena sudah dibilang cancer stadium 2, dia datang kepada kita. Terus dia bilang gini, Pak, Bu Pendeta, maaf ya saya mendahului supaya Bapak Ibu bisa mendoakan dia. Kenapa? Ya dia bukan stadium 2 Pak. Dia udah stadium 4+. Waduh. Dari doa biasa jadi doa yang gak ada rem. Hah? Saya juga lemes. Hah? Stadium 4+. Kok begitu cepat? Iya Pak. Dokter gak mau matikan semangatnya. Umurnya Pak hanya tinggal beberapa bulan. Aduh. Jadi kalau saya ketemu dia gitu, pokoknya kalau saya mau makan, istri saya mau makan pasti undang dia. Karena rumahnya gak jauh dari kita. Dia turun, dia ngobrol sama istri saya. Pak doain terus ya Pak, amin. Satu hari saya khotbah. Khotbahnya di mana? Di JS Saudara yang di Jakarta tuh. Ya, Andrew Gunawan. Habis selesai saya khotbah, terus saya punya gerakan gitu kata Tuhan. Untuk doakan dia. Walaupun saya nggak tanya dia pemalu atau enggak gitu. Tapi saya punya hikmat, saya nggak usah sebut aja stadiumnya kan. Gitu. Jadi saya panggil silakan maju ke depan gitu. Ini ada enggak ya mungkin ratusan gitu ya, penuh udah sesek, udah tambah bangku, udah orang berdiri. Ayo kita doakan beliau nih ya. Mungkin Anda kenal ya artis kita dulu, mereka terus lihat, oh dia nggak apa-apa ya, saya bilang cancer. Maju ke depan, kita doain, ribuan orang doain gitu loh ya, dari dari manapun gitu pada berdiri, arahkan tangan Anda buat dia, doa sampai saya tergetar banget, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Begitu keluar ya kita makan, saya doain dia lagi. Saya bilang kalau iman dia kurang, kalau hidupnya ternyata belum menjadi favornya Tuhan, saya tambahkan dia. Saya taruh 50 tahun pelayanan saya untuk kesembuhan dia. Saya ngomong gitu, dalam nama Yesus Tuhan. Saya sayang sama dia, tapi Tuhan pasti lebih sayang sama dia. Oleh sebab itu begini deh Tuhan, ini pelayanan saya 50 tahun, ya kebaikan Tuhan dalam hidup saya tambahkan untuk kesembuhan dia dalam nama Yesus. Udah, selesai. Tiap kali ketemu dia selalu minta doa, selalu minta tumpang tangan, terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini agen asuransi ngomong terus, aduh Pak parah, Bu makin parah. Saya lama-lama, aduh. Sekali-sekali ngomong Pak baikan, makin parah Pak, aduh. Saya oh darah Yesus.
Dalam hati saya paling, maaf nih, paling agak nggak suka kalau ketemu dia. Dari jauh saya, aduh ada dia lagi gitu. Tapi ibadah sama-sama, selalu berdua, dia teman SMP. Jadi kalau, terus dia bilang, Pak puji Tuhan loh Pak, tadi kemarin saya di kemo 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu agen asuransinya suka liatin saya dan istri saya. Nih sorry nih ya, saya mau bilang, kayaknya dia yang mau mati atau kau yang mau mati gitu. Karena lihat mukanya gitu ya, agak, karena dia tahu persis, dokter ngomongnya semua sama dia. Dan terakhir kali dokter bilang gini, Bu, sama agen asuransi, semuanya udah sampai ke tulang. Waduh. Maksud saya gitu, ngomong balik lagi sama dokter, dok, kata pendeta saya kan gak ada yang mustahil, gitu aja gitu. Ngadunya ke saya. Pak, Bu, gimana ya ceritanya ya? Aduh ya, saya lagi bilang, cerita aja loh. Lama-lama kalau begitu gue isep darah lo juga lo gitu. Terus dia bilang, udah sampai ke tulang Pak, Bu. Udah menjalar kemana-mana. Cocoknya yang jadi bintang film dia. Sampai kemana-mana Pak. Udah tinggal tunggu ke otak. Ya kan Pak, kalau digituin kita gimana? Ya kan kita, hah? Terus pakai tangan, sampai ke otak Pak. Idih. Istri saya tuh bentak dia lah. Nah, gini, gue percaya, enggak. Dalam nama Yesus, suami gue ada doa buat dia. Bahkan suami gue bilang bahwa dia harus sembuh, disembuhkan oleh Tuhan, kasihan dia. Gue minta tolong. Tapi Bu, kenyataannya enggak begitu. Memang orangnya lembut banget ini agen asuransi, bagi saudara mau berasuransi sama dia aja lah gitu ya. Memang begitu. Pak, Bu, dokter udah bilang sama saya umurnya cuma beberapa bulan. Aduh. Sampai istri saya tuh nggak demen sama dia. Maksudnya istri saya, pesen makanan nih, ayo kita ngomong udah yang enak-enak, jangan ngomong otak lah, masuk sampai ke otak, ke tulang-tulang. Nggak lama dia datang. Begitu dia datang kita tapi muka dia suka gitu. Iya Pak, ya udahlah ya. Udah ngomong kiri kanan. Tapi yang hebat begini, asuransinya tuh diansuransi sampai 5M. Dan asuransinya siap untuk itu. Dari sana saya bisa lihat, ini apa tanda ini gitu ya. Terus dia datang, Pak tahu nggak 170 juta waktu kemarin Pak, ditutup oleh asuransi Pak. Terus dia ngomong sama izinnya, terima kasih ya. Dalam hati lo nggak tahu cerita lo ya kan. Kalau lo tahu pasti lo udah nangis. Udah, iya, oh gitu ya. Iya. Pak itu Pak beratus-ratus juta Pak, semua ditutup asuransi. Oh iya, puji Tuhan. Rasanya tuh kayak tanda gitu. Oh iya, oke ya. Saya berdoa lagi boleh? Oh, boleh dong Pak, doain Pak. Karena dia seorang bintang film, seorang sinetrois gitu ya. Terus sinetron gitu, orang yang bergerak di atau menjadi artis di sinetron. Tiba-tiba dia ngomong gini, Pak, ya jadi penghasilan turun Pak. Turunnya dari mana? Kan semua rambut saya rontok. Nih Pak, buat botak terus semua. Rontok semua. Ini udah kemo yang keempat Pak. Waduh, belum yang keenam. Saya lemes Pak, aduh. Darah Yesus, yuk doain lagi. Tapi Pak, Tuhan baik ya Pak ya, kenapa? Tiba-tiba ada sutradara, produser datang kepada saya, telepon. Mau nggak perankan sinetron lagi? Ya, ini saya udah botak gitu kan. Tiba-tiba ini produser sutradara bilang, kamu peranin ini aja mau nggak? Jadi seorang ibu yang pakai kerudung gitu. Waduh, maksudnya dia udah pakai wig saudara. Jadi tinggal ditaruh aja itu kerudung. Pak, puji Tuhan loh Pak. Tuhan ada-ada saja memberkati saya. Jadi saya dapat lagi duit Pak. Jadi saya bisa biayai semua. Waktu dia mau biayai asuransi, Pak asuransi di cover semua. Wah puji Tuhan. Saya lihat nih kayak tanda-tanda. Agen asuransi dari sahabat saya itu telepon dia. Terus bilang gini, Bu. Sorry nih kalau orang udah begitu, apa yang terjadi? Sembuhan apa?
Jadi saya langsung siap-siap, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan dalam nama Yesus. Ternyata, Bu, ini sahabat ibu pingsan di jalan, Bu udah pingsan. Aduh, wah ini tandanya nih. Betul. Istri saya tuh enggak, ya udahlah saya mandi dulu, nanti kalau sudah sampai di rumah sakit, sudah dimandiin, otaknya enggak. Apa pingsan? Baru pingsan, dalam nama Yesus. Bu, tapi ini udah waktu, enggak dalam nama Yesus, saya yakin dan percaya dia enggak mandi lagi. Pak, aku berangkat lagi. Kemana lagi? Dia bilang ke rumah sakit di mana? Tangerang. Dia naik apa? Grab lagi, karena sopir udah pulang. Anak saya belum pulang dari pelayanan, dia naik Grab sendiri. Sampai di rumah sakit itu kira-kira jam 11, setengah 12. Dia tungguin saudara, sampai siuman dari pingsannya. Dia pulang ke rumah setengah 3 pagi. Saya kunci kamar saya supaya saya jangan dikagetkan gitu. Saya takut dia pulang, gitu kan saya kaget gitu. Ya, jadi saya suka begitu, saya kalau di kamar saya suka kunci saudara. Saya orangnya nggak bisa dikagetin gitu. Jadi saya kunci dia. Nah, berarti istri saya buka, nama gimana? Udah baikan lagi. Oh puji Tuhan, ya puji Tuhan. Tiba-tiba ketika kami lagi makan seminggu kemudian, dia datang terus. Pak Pendeta, mau denger nggak cerita saya? Karena saya lagi sama teman saya yang lain, lagi urus restoran dan bisnis dia, saya bilang, sebentar ya 5 menit. Dia nggak sabar. Pak Pendeta, mau denger nggak cerita saya? Saya liatin dia, bentar ya 2 menit lagi. Terus diliatin saya lagi, Pendeta, mau denger nggak? Akhirnya seperti roh Tuhan bilang saya, dengerin kan nggak ada salah. Ya. Kenapa? Aku baru dari dokter, aku baru kemo 6 kali dan Pak Pendeta pasti kaget. Kenapa? Dokter bilang aku bersih dari kanker. Wow. Pak Pendeta tahu nggak? Pak Pendeta, aku tuh bukan stadium 2. Pak Pendeta kan nggak tahu. Akhirnya karena dia udah bilang sembuh, saya bilang tahu, sangat tahu. Udah stadium 4+ kan kamu. Pak Pendeta tahu nggak bilang-bilang supaya semangat aja lo, ya kan? Biar lo nggak lemes-lemes. Pak, dokternya bilang gini, mujizat, ini mujizat, ini mujizat. Dia bilang kalau masih ada kanker lagi diperiksa lagi itu biasanya kuning-kuning, ini bersih, bersih, bersih. Tadi dia ke persekutuan saya. Sebelum saya ke sini saya ke persekutuan istri saya. Dia jalan. Dan yang hebat dia suka dengar tegur-tegur yang lagi sakit. Percaya sama Yesus kalau sakit. Terus orang-orang bilang, kan kamu juga sakit, udah bersih, bersih, bersih. Lo kalau percaya sama Yesus jangan tanggung-tanggung. Dalam hati saya luar biasa, dia boleh jadi kesaksian bahkan kepada artis-artis Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.